bimbingan kelompok kita pada siang hari ini itu menggunakan metode round robin. Jadi round robin itu yaitu setiap AK atau setiap anggota kelompok bisa memaparkan pendapat nih atau gagasan kalian secara urut ya, sesuai arah jarum jam. Nanti setiap AK tuh bisa berpendapat nih, jadi urut dari sebelah sini mungkin sampai sebelah sini seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan kita, bagaimana kalau kita sepakati waktu kegiatan kita pada siang hari ini selama 30 menit ke depan? Apakah anak-anak setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Baik, tadi kan kalian udah saling kenal ya tentunya. Sekarang kakak mau kenalan nih, gimana kalau kita kenalan dulu? Nah, kakak minta nanti kalian sebutin nama, terus nyebutin hobi sama fun fact kalian. Tahu nggak nih fun fact itu apa? Iya, fakta unik sama tentang diri sendiri seperti itu ya. Oke, jadi bisa kakak mulai ya. Perkenalkan, nama kakak Triani Hefianita, biasa dipanggil Triani boleh ataupun Nita boleh. Kakak dari Universitas PGRI Semarang, semester 5, prodi bimbingan dan konseling. Hobi kakak yaitu menyanyi atau nonton drama nih. Yang cewek-cewek pasti suka nonton drama Korea atau apapun itu ya. Nah, fun fact-nya kakak nggak bisa parkir motor atau nggak bisa parkir kendaraan. Mungkin bisa dilanjut. Apa itu, Mbak? Susah deh. Fun fact-nya apa nih hobinya? Mandinya lama. Cewek ya? Apa itu? Nggak bisa? Masak? Bagus. Mageran ya? Iya. Perkenalkan, nama saya adalah Alvin Sepeda, bisa dipanggil Sepeda. Hobi saya main volley sama baca buku. Fun fact saya nggak bisa masak buku. Oh, bisa banget. Nama saya Yuda Sama Pratama. Hobinya main bola. Punya apa? Itu fakta uniknya. Nggak punya fun fact. Oke. Nama saya Alvin Aditya Putra, bisa dipanggil Putra. Ganti lagi. Hobi
membahas belajar tanpa stres dengan tips dan trik mengatasi kesulitan belajar. Nah, mengapa sih kita penting untuk mengetahui atau membahas tentang kesulitan belajar kita? Nah, supaya kita jadi tahu nih faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kita mengalami kesulitan belajar. Juga kita bisa mengetahui cara atau trik atau tips apa nih yang bisa membantu kita untuk mengatasi kesulitan belajar yang sedang kita rasakan seperti itu ya. Oke, sekarang kakak mau tanya nih, pengertian atau kesulitan belajar menurut kalian masing-masing tuh apa sih? Mungkin kesulitan belajar apa yang kalian rasain gitu dalam diri kalian sendiri? Mungkin bisa disampaikan secara urut ya supaya agak mudah dari kiri kakak dulu sampai ke kanan. Menurut saya ya namanya bisa memahami materi karena kita tuh kayak gak suka dengan materi itu dan suatu duluan itu kita mau memahami itu sulit karena udah kan gak suka cara ngajarnya apalagi orangnya. Kesulitan belajar misalnya itu karena kemampuan dari kemampuan anak jadi itu kemampuan memahami materinya itu beda, apalagi kalau cara belajarnya itu tidak sesuai yang kita inginkan gitu, tidak sesuai ekspektasi, terus apalagi gurunya juga Yang kamu alami atau menurut kamu tuh apa sih kesulitan belajar? Susah untuk memahami materi, susah pada diri sendiri juga sih kalau kita kadang cuma udah masalahnya tidak paham dengan materi tersebut kita susah menyelesaikan. Kalau saya tergantung apa yang disukai sih. Kalau emang gak suka kayak wah kalau ini lagi males lah gitu, jadi susah memahami juga. Ini tergantung apa kita sedang lagi banyak pikiran atau enggak ini tergantung pikiran ya, jadi saya itu bisa masuk ke pikiran kita atau enggak. Tergantung kemampuan. Tergantung pemakaian. Tergantung Teman. kemana? Oke, betul sekali ya apa yang kalian sampaikan. Kesulitan belajar itu merupakan suatu kondisi di mana proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Nah, jadi kondisi di mana siswa atau seseorang tidak dapat belajar dengan semestinya. Nah, hambatan yang menyebabkan kesulitan belajar itu bisa berasal dari dalam diri sendiri atau internal maupun eksternal dari lingkungan luar seperti itu. Nah, terus yang sekarang kakak mau tanya nih, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kalian mengalami kesulitan belajar? Terutama pada diri kalian sendiri ya tentunya. Apa yang menyebabkan kalian tuh sulit sekali untuk
yang menyebabkan kalian merasa kesulitan belajar. Nah, dari yang kalian sebutin juga itu udah termasuk dalam faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ya. Nah, dari tadi juga ada yang menyebutkan nih, ada yang dari faktor internal atau dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar atau eksternal. Nah, faktor internal dari dalam diri sendiri itu seperti faktor fisiologi atau faktor psikologis. Nah, kemampuan kognitif tadi kan udah nyebutin kemampuan yang beda-beda ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan belajar karena mudah terganggu nih fokusnya ataupun proses penerimaan penyerapan materi yang sulit untuk dipahami seperti itu. Nah, kemudian tadi juga ada yang nyebutin stres seperti itu ya. Nah, itu juga bisa jadi faktor penyebab kita nih mengalami kesulitan belajar. Nah, kan kalau kita stres, banyak pikiran ataupun cemas, nah itu juga bisa menghambat kita gak sih dalam proses pembelajaran, kayak gak gampang fokus gitu kan ya, mudah sulit berkonsentrasi ibaratnya. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal yang tadi dari faktor lingkungan nih, tentunya ada yang tadi nyebutin dari temennya, terus dari gurunya seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, kan kalau lingkungan kita kayak berisik ataupun kayak kurang nyaman gitu, atau kalau misalkan di rumah nih, mohon maaf aja, kalau misalkan ada keluarganya yang nggak harmonis ataupun sering berantem orang tuanya ataupun adiknya dengan kakaknya, terus itu kalau kita lagi belajar pasti itu ganggu banget ya sama proses pembelajaran kita. Terus yang kedua yaitu ada faktor sosial yang tadi yang pengaruh teman sebaya tadi. Nah, itu juga bisa mengganggu kita. Kalau misalkan teman kalian terus kalian bergaul sama teman yang malas, pasti kalian akan terbawa. Nah, itu nggak sih kayak gitu malas sih kayak gitu. Yang ketiga yaitu ada faktor ekonomi, itu kondisi ekonomi yang kurang stabil kayak gitu. Nah, misalkan nih kalau lagi proses pembelajaran daring, nah ada orang yang nggak punya HP, itu juga bisa menghambat nggak sih dalam proses pembelajaran kita? Ataupun udah ada punya HP nih, tapi nggak ada kuota, nah nggak ada uang nih buat beli paketan, itu juga kan bisa mengganggu kita ya dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai pengertian kesulitan belajar, terus ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, cara atau tips apa sih yang biasa kalian lakuin ketika kalian mengalami kesulitan belajar? Kayak gimana sih biar bisa mudah memahami materi ataupun bisa menyerap materi nih? Kalian tuh kalau belajar yang tadinya nggak nyaman, kalau misalkan di rumah lagi berisik sama orang kayak tetangga ataupun apa itu bocil lari-larian depan rumah, nah kalian tuh mengatasinya gimana gitu? Kayak pergi ke kamar ataupun ke ruangan yang sepi biar yang kedap suara, biar kalian mudah fokus atau gimana? Sambil
mungkin di rumah juga bisa belajar lagi nih atau baca materi yang tadi siang di sekolah gurunya berikan, kayak 1 jam juga cukup, minimal 30 menit. Yang penting belajar lagi gitu, kayak dibaca lagi kayak gitu. Terus yang kelima yaitu memilih tempat belajar yang baik, yang seperti tadi kalian sampaikan nih, yang sepi, yang sekiranya nggak ramai, nggak mengganggu fokus kalian seperti itu. Yang selanjutnya itu tidak bersegan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu nih terkait materi yang kurang kalian pahami. Jadi kalau misalkan ada materi yang sulit kalian mengerti, kalian bisa untuk bertanya nih kepada guru kalian, ataupun boleh nanya ke teman yang sekiranya tahu gitu loh, paham akan materi tersebut. Seperti itu. Bosan ya, ngantuk nih dilihat-lihat. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke, mau. Jadi kakak punya ice breaking. Nah, jadi nanti ice breakingnya tuh tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kalau kakak bilang tepuk, kalian tepuk. Kalau kakak bilang tanya doang, kalian gak usah tepuk. Apakah bisa dimengerti? Mau latihan dulu atau mau langsung dimulai? Langsung. Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 3, 4. Nah, ayo. Tepuk 5, 2. Ayo. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, 5, tepuk 2, 3. Ayo. Oke. Kakak lanjut ke tahap berikutnya ya. Jadi selain cara-cara tadi, kakak juga punya tips nih dalam belajar agar belajar kalian itu berjalan secara efektif. Pertama yaitu pilih waktu belajar yang tepat. Kalau misalkan kalau malam kan bisa di maghrib atau sholat isya kayak gitu ya. Nah, yang kedua yaitu bangun suasana belajar yang nyaman. Yang seperti kalau kalian nyaman dengan mendengarkan musik, biar kalian lebih santai dan lebih rileks, ya boleh sambil mendengarkan musik ataupun tadi menonton tadi ya, siapa tadi yang menonton. Oke. Terus yang ketiga itu mencatat pokok-pokok pembelajaran. Kalian bisa membuat mind mapping nih, materi-materi yang penting gitu loh, yang inti-intinya yang sekiranya mudah kalian dipahami. Terus yang kelima itu belajar untuk memahami, bukan sekedar menghafal. Jadi kalau kalian belajar itu bukan cuma sekedar baca buat dihafalin, tapi dipahami juga loh maksudnya tuh apa dan bagaimana, seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu sediakan waktu istirahat agar tentunya itu ya kondisi kesehatan fisik dan mental kalian juga lebih terjaga, seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah bahas nih terkait apa itu kesulitan belajar, terus faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, sama tips dan triknya ya, bagaimana caranya sih untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Sekarang kakak mau menanyakan nih kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembahasan kita tadi. Apa sih yang kalian dapetin nih dari penyampaian teman-teman kalian ataupun penyampaian kakak barusan, seperti itu? Menurut saya dari kegiatan ini itu
Iya. Sukarela. Oke, senang ya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kakak mau minta tolong untuk mengisi lembar kerja yang sudah kakak buat. Bersedia gak? Minta tolong diisi sesuai dengan keadaan kalian ya. Oke. Susah nggak ada bedanya? Kasih ya. Udah selesai semua ya. Oke, kakak ucapin terima kasih atas waktu kalian, terima kasih atas kesempatan kalian nih, kakak bisa ketemu kalian pada siang hari ini, bisa kenal kalian tentunya ya. Kakak juga mau mengucapkan terima kasih kalian sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini sampai selesai. Terus kakak juga makasih sudah mau aktif berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Terima kasih atas pendapat, saran maupun gagasan-gagasan kalian nih yang sudah tadi kalian sampaikan. Nah, kakak juga mohon maaf nih apabila ada